Ada seorang ibu ya, ada di sebuah desa, dia itu adalah satu-satunya orang Kristen. Dia baru pindah di desa itu. Dia sebenarnya nggak suka untuk berada di situ karena dia orang Kristen satu-satunya dan tidak ada gereja. Sehingga dia waktu itu belum ada Zoom gini ya, dulu kan ada cuma acara televisi dan radio. Sehingga pada waktu ada acara-acara gereja, acara kebaktian di televisi, dia mengikuti. Kemudian dia mengirimkan beban doa. Dia berkata, saya pengen memenangkan jiwa. Saya ingin di desa ini ada menjadi orang-orang Kristen karena nggak ada gereja. Dan pada waktu dia banyak berdoa, anaknya kemudian jatuh sakit. Bahkan kemudian kerasukan setan. Dia bingung, dia ngomong, loh saya ini pingin terjadi lawatan. Dia ini anaknya sakit, bahkan kerasukan setan waktu di halaman. Kan malu-maluin bagaimana bisa bersaksi ke tetangganya. Tetapi kemudian dia langsung telepon untuk di televisi ya. Itu dia ngomong untuk minta dibantu doa karena anaknya sakit dan sebagainya. Mereka cuma berdoa, tapi kan nggak ada yang bisa turun tangan ke situ karena itu di desa gitu loh. Dan dia cuma diajari, ibu harus layani pelepasan anakmu sendiri. Karena kita nggak bisa kirim orang, di situ nggak ada gereja dan tempatnya jauh. Nggak ada yang datang di situ, akhirnya dia praktek iman, dia tengking roh jahat yang ada di anaknya. Dan anaknya sembuh, anaknya mengalami kelepasan. Dia bersyukur tapi dia malu. Anakku kok anak Tuhan, anak orang Kristen, kok kerasukan. Bahkan kan semua orang tahu orang Kristen itu, orang percaya itu kan nggak bisa kerasukan, nggak bisa kena santet, betul kan? Kok ini malah di hadapan banyak orang anakku itu kerasukan. Dan ternyata tetangganya ada yang sakit. Waktu anaknya sakit dibawa ke ibu ini, minta didoakan. Karena dia lihat anaknya ibu tadi yang sakit itu sembuh. Dan ibu ini langsung ngomong, saya nggak, yang menyembuhkan bukan saya, tetapi Yesus. Kamu akhirnya bisa berdoa lewat nama Yesus. Kemudian dia mendoakan dan ternyata sembuh. Sampai ini ibu ini sendiri kaget. Sebelum pindah ke desa itu, dia nggak pernah praktek mendoakan orang. Dan kemudian tetangganya yang lain ada yang kerasukan, ada yang sakit. Semua akhirnya berbondong-bondong datang ke ibu ini. Dan apa yang terjadi? Ada banyak orang yang akhirnya percaya Yesus. Sampai dia kemudian ngomong ke televisi itu untuk mendatangkan pendeta karena banyak orang yang bertobat di situ. Ada banyak hal kalau itu bukan karena sebuah dosa, maka kalau itu adalah seizin Tuhan, selalu karena Tuhan akan melakukan sesuatu sebagai efek domino. Bahkan dulu ya di gereja saya dulu ada seorang bapak, dia itu cinta Tuhan, anaknya perempuan satu, istrinya itu jahat sekali saudara karena tidak suka suaminya percaya Yesus. Dulunya suaminya tadinya bukan orang Kristen. Jadi setiap hari didamprat di hadapan banyak orang. Suatu saat suaminya sakit. Waktu sakit, suaminya bisa bersuka cita, gak mengeluh. Orang kan gak bisa mikir ya, bagaimana cara Tuhan bekerja. Sampai semua orang di gereja kasihan, ya orang ini sudah istrinya jahat, cerewet, anaknya begitu, kok sekarang sakit. Dan setelah sakit, orang ini meninggal. Sepertinya semuanya hopeless. Tapi justru ternyata waktu dia meninggal, yang orang heran, istri dan anaknya bertobat dan pergi ke gereja sambil nangis. Mereka berkata, saya selama melihat suami saya sakit, dia tidak pernah mengeluh, dia bersuka cita, tetap berkata bahwa Yesus baik dan selalu dia pesan, kalau aku mati, kamu jangan pernah menolak Yesus kalau Yesus datang kepada kamu. Karena aku nggak takut mati. Karena aku pasti ke surga. Tapi yang aku khawatirkan kamu dan anakku. Itu selalu. Waktu dia mati, Tuhan itu berbicara lewat mimpi kepada anak istrinya. Tapi yang dia bersaksi, saya melihat selama hidup suami saya sakit. Saya melihat orang ini kok cinta banget sih sama Tuhannya. Padahal sakit, saya omeli dan sebagainya. Tapi sampai akhir dia bisa bersuka cita. Kita aja yang di gereja waktu itu gak mikir kalau ternyata justru dari dia sakit dan mati, anak istrinya itu justru bertobat. Padahal waktu itu kita gini, ini aja setia
suaminya ke gereja, istrinya ngomel terus, apalagi sekarang mati. Seringkali kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi modal kita hanya percaya, walaupun kadang kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Jadi mengerti sampai sini ya. Jadi rahasia kesembuhan adalah, pertama, kita tahu bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan, dan keinginan Yesus adalah menyembuhkan. Dan kalau ada hal yang terjadi yang Tuhan izinkan supaya kita diizinkan mengalami sakit, yang pertama, lewat hidup kita Tuhan memulihkan banyak orang. Banyak orang mengalami pertobatan. Kedua, Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertobat. Kalau itu tidak membawa pertobat orang lain, karena Tuhan mau kita minta pengampunan, kita dimurnikan sebelum kita mati. Itu pun anugerah. Dan kita mulai tahu tadi bahwa ada banyak sakit penyakit yang tidak bisa ditengking. Yang pertama, kalau itu kehendak Tuhan. Yang kedua, kalau sakit itu karena dosa, harus minta pengampunan dulu. Yang dosa tadi karena apa? Karena okultisme, karena kepahitan dan sebagainya. Yang ketiga, sakit penyakit karena hidup tidak tertib. Kalau karena hidup tidak tertib, caranya untuk mengalami kesembuhan dan pemulihan, minta ampun kepada Tuhan, akui kesalahan sehingga Tuhan membebaskan kita dari dosa, dan kemudian merubah cara hidup. Kalau sakit-sakit yang lain karena peperangan rohani dan sebagainya, itu justru sangat mudah kita tengking semuanya, karena kita ada di posisi yang benar. Kalau itu sakit penyakit karena Tuhan yang izinkan terjadi, caranya gimana? Pertama, kita mulai cek dulu apakah ini karena dosa. Kalau tidak ada, kita mulai bersyukur kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan baik di dalam setiap yang kita alami. Baru nanti Tuhan akan memberikan pengertian kenapa kita harus sakit. Kalau yang Tuhan rencanakan, yang kita sakit kita itu tidak akan membawa penderitaan, tetapi membawa pemulihan kepada orang lain. Tapi kalau Tuhan izinkan sakit karena kita nggak bisa masuk surga dengan dosa kita, karena kita sangat berdosa supaya kita pemberesan, ya kita bersyukur. Seperti perempuan tadi, dari leher sampai sini itu muter ya, penyakitnya itu dari punggung sampai depan, ini semuanya penyakit, sampai dia nggak bisa bangun, nggak bisa kemana-mana, tetapi Tuhan berkata itu baik untuk dia sehingga dia mati, dia masuk surga. Amin. Oke. Ku kan berhenti, senyum manismu sinari hariku, tulus setia cintaku hanya untukmu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak ku relakan dirimu untuk tinggalkan aku, untuk tinggalkan aku. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, di setiap waktu. Ku kan berhenti, senyum manismu sinari hariku, tulus setia cintaku hanya untukmu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak ku relakan dirimu untuk tinggalkan aku, untuk tinggalkan aku.
sepanjang hidupku hanya